Putusan hukum itu sedapat mungkin memenuhi 3 aspek. Pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kita masih mau uber mengenai putusan Mahkamah Agung, putusan nomor 44 tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Oktober. Beberapa saat yang lalu saya zooming dengan Rocky Gerung, dengan Hersubeno Arif. Secara bercanda saya mengatakan, wah 44 itu 2 kursi yang terbalik. 4 itu kan angka kursi terbalik. Walaupun cuma bercanda sesungguhnya, tapi ternyata masih banyak spekulasi yang mengaitkan putusan ini dengan nasib Jokowi Ma'ruf. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memperdalam lagi, memberikan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung itu sendiri, di mana titik lemahnya, dan kemudian tentu dikaitkan dengan nasib Jokowi Ma'ruf, kemenangannya. Kelemahan pertama dari putusan Mahkamah Agung itu, jelas saja putusan itu diputuskan sangat-sangat terlambat. Jadi kita tahu bahwa Rahmawati dan kawan-kawan mengajukan itu pada tanggal 13 Mei. Kemudian baru diputuskan pada tanggal 28 Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi diputuskan lebih dari 5 bulan. Sehingga putusan itu tidak lagi bisa dipakai untuk proses Pilpres 2019. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penetapan pemenang dilakukan pada bulan Mei, sengketa MK dan putusannya dilakukan pada bulan Juni, pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 20 Oktober 2019. Jadi, putusan ini tidak memberikan efek dalam mengatur governance berpilpres pada tahun 2019. Jadi, putusannya sudah sangat terlambat. Bahkan di sini saya mencatat kelemahan pertama adalah putusannya terlambat, ya. Jadi 5 bulan baru diputuskan. Padahal perkara ini tidak sulit-sulit banget. Kenapa begitu? Ya karena hanya perkara menginterpretasikan 1 pasal saja. Harusnya mendapatkan skala prioritas untuk diputuskan. Dengan memutuskan itu tanggal 28 Oktober, maka kita sampai pada tahap yang kedua. Sisi yang kedua. Apa itu sisi yang kedua? Kemanfaatan. Kita tahu bahwa yang namanya putusan hukum itu sedapat mungkin memenuhi 3 aspek. Pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kepastian hukum. Kalau sebuah putusan tidak bermanfaat, sudah pasti aspek keadilan tidak tercapai. Bagaimana mungkin bisa adil bagi pencari keadilan atau justice seeker kalau putusannya tidak bermanfaat? Sebagai contoh misalnya, pernah dialami oleh mantan gubernur Lampung, Alzir Dianis Tabrani. Dia mempersoalkan pemecatan dia oleh DPRD Lampung. Karena pada waktu itu pemilihan gubernur masih melalui DPRD. Dan Alzir Dianis Tabrani ini menang hingga Mahkamah Agung. Tetapi kemenangannya itu tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilaksanakan karena sudah ada pejabat gubernur yang baru yang tidak terkait dengan yang bersangkutan. Jadi pejabat gubernur yang baru atau Sahrudin ZP namanya, itu dipilih melalui suatu proses pemilihan yang sah juga. Dan mandatnya 5 tahun juga. Jadi karena kursi itu sudah diisi orang lain melalui proses yang sah, maka Alzir walaupun menang di Mahkamah Agung tidak bisa mengisi kursi tersebut. Karena Sahrudin ZP tidak mengisi kursi, misalnya dia sebagai wakil gubernur,
lalu kemudian gubernurnya bermasalah, dia naik atau dilantik sebagai gubernur. Tidak, tetapi ada proses pemilihan ulang di sana. Itu yang menjadi persoalan. Jadi tidak ada kemanfaatannya. Kemudian kelemahan yang ketiga yang bisa saya catat adalah putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Memang putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam konteks pengujian Undang-Undang 42 tahun 2008 yang menjadi dasar bagi Pilpres 2009 dan 2014. MK mengatakan, in case kalau ada dua pasangan calon, maka tidak diberlakukan lagi syarat persebaran. Cukup suara terbanyak. MK menganggap bahwa dukungan yang diberikan oleh partai politik peserta pemilihan umum kepada pasangan calon, dua pasangan calon yang bertanding tersebut, itu sudah cukup menggambarkan bahwa mereka mewakili ketersebaran penduduk di Republik Indonesia. Karena mereka adalah partai politik yang memiliki anggota, yang memiliki massa, yang memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi unsur representativeness itu dianggap sudah tercapai. Dan mungkin juga tidak ada gunanya kalau misalnya kita mengadakan pemilihan lagi, run-off election, di antara calon yang sama. Karena pada putaran kedua, kalaupun nanti tidak bisa ditentukan lagi, tidak bisa tercapai lagi yang namanya persebaran, tetap akan dipastikan sebagai pemenang. Karena itulah prinsip pemilu dua putaran. Jadi putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Agung mengatakan apa yang dibuat KPU melalui peraturan KPU tersebut tidak ada cantolannya, baik dalam undang-undang maupun di dalam konstitusi. Padahal jelas ada cantolannya di dalam konstitusi karena konstitusinya, terutama pasal 6A-nya, sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi harusnya ketika menafsirkan PKPU, yang namanya Mahkamah Agung harusnya mempertimbangkan pula tidak hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak hanya konstitusi teks tertulis, yaitu pasal 6A, Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga harusnya mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Memang putusan Mahkamah Konstitusi itu objeknya berbeda, yaitu objeknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sementara yang menjadi alas untuk menilai peraturan KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 2017. Kendati demikian, substansi yang dipersoalkan sebenarnya sama saja, yaitu pertanyaan bagaimana kalau hanya ada dua pasangan calon. Jadi pada putaran pertama hanya ada dua pasangan calon, apakah kemudian langsung siapa suara terbanyak, apakah persebaran itu tetap akan dinilai. MK mengatakan tidak perlu, MA mengatakan masih perlu. Jadi ada pertentangan di sana ya. Ke depan, karena ada perbedaan tafsir seperti ini, maka sesungguhnya ketentuan ini harus dimasukkan ke dalam undang-undang pemilu ke depan. Jangan sampai kemudian diatur kembali oleh peraturan KPU yang akan memunculkan ketidakpastian hukum. Ya, jadi kelemahan berikutnya adalah muncul ketidakpastian hukum dari putusan Mahkamah Agung ini karena ada dua putusan yang saling bertolak belakang. Kalau kita kaitkan dengan eksistensi dua pasangan calon ini untuk pemilu-pemilu berikutnya. Jadi, apakah kita akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah kita akan mengikuti putusan Mahkamah Agung? Misalnya begini, sobat era sekalian. PKPU tidak lagi mencantumkan syarat hanya menang mayoritas di antara dua pasangan calon tersebut dan tidak perlu persebaran. Karena sudah dilarang oleh Mahkamah Agung. Tetapi jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan pasal 6A itu masih eksis. Lalu tiba-tiba muncul kasus di mana pemenangnya itu tidak memenuhi persebaran. Nah, pertanyaannya adalah
apakah KPU akan menetapkan dia sebagai pemenang atau tidak. Karena ada dua putusan yang saling bertolak belakang, yaitu MA dan MK. Oke, KPU tidak menetapkan pemenangnya, memerintahkan pemilu putaran kedua atau pilpres putaran kedua. Tapi sudah pasti hal ini akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi paling tidak akan terikat dengan putusan sebelumnya yang mengatakan kalau dua pasangan tidak perlu lagi diadakan putaran kedua. Oke, ya. Jadi terjadi ketidakpastian hukum. Soal lain yang juga perlu dicatat adalah soal penangguhan publikasi sampai berapa bulan. Kelemahan lain yang perlu juga dicatat, kelemahan keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti direkapitulasi lagi ya Sobat Era sekalian. Jadi kelemahan yang perlu dicatat juga adalah keterlambatan untuk mempublikasikan putusan yang maha penting ini, sehingga seolah-olah memang sengaja atau bagaimana kita tidak tahu. Kenapa? Diputuskan pada tanggal 28 Oktober. Padahal 28 Oktober itu sendiri itu sudah terlambat. Baru dipublikasikan pada bulan Juli, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 8 bulan kemudian. Padahal kalau kita bicara tentang good governance dan clean government, azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan Mahkamah Agung administrasinya terikat pada hal tersebut, harusnya as soon as possible. Apalagi putusan ini adalah putusan yang sangat penting untuk diketahui. Jadi kesalahan waktu itu dua. Waktu untuk memutuskan yang terlalu lama sampai 5 bulan. Kedua, waktu untuk mempublikasikan sampai atau hingga 8 bulan. Jadi kesalahannya luar biasa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kelemahan berikutnya adalah batas waktu pengajuan permohonan yang tidak digubris oleh Mahkamah Agung. Ini masalah. Karena di sini di dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari kerja sejak peraturan KPU diundangkan. Nah, PKPU 5/2019 diundangkan pada tanggal 4 Februari. Harusnya 30 hari kerja ya kira-kira pada bulan Maret. Sementara ini baru diajukan pada tanggal 13 Mei. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu ada time frame seperti itu? Karena yang namanya pemilu ini harusnya memang waktunya ketat. Jadi harus ada kepastian termasuk kerangka hukum pemilunya. Makanya kemudian kalau ada orang yang mau mengajukan judicial review terhadap peraturan KPU, maka harus dibatasi 30 hari kerja agar di tengah jalan jangan sampai ada perubahan-perubahan peraturan yang kemudian justru memunculkan kekacauan hukum. Itu terkait dengan pengajuan permohonan. Ternyata ada kelemahan lain, yaitu batas waktu penyelesaian pengujian peraturan KPU. Pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, permohonan diterima pada 14 Mei 2019 dan diputus pada 28 Oktober 2019. Coba bayangkan, 30 hari kerja itu jatuh temponya ya hanya sebulan lebih sedikit saja karena hari libur tidak dihitung. Tapi ini sampai 5 bulan ke depan. Nah, eksepsi KPU mengenai ini ternyata dalam putusan Mahkamah Agung ini tidak diterima. Karena MA mengatakan bahwa wajar saja pemohon itu terlambat karena sebelumnya ketika peraturan KPU itu dibuat, mereka belum memiliki kepentingan hukum. Nah, inilah yang fatal bagi Mahkamah Agung. Kenapa? Justru kalau kita bicara konteks pemilu,
Semua aturan itu harus on the table, clear, ketika hasil pemilu belum diketahui. Kalau hasil pemilu sudah diketahui, atau paling tidak kita sudah mendapatkan informasi dari pemberitaan-pemberitaan di media baru mempermasalahkan aturan, justru disitulah yang harusnya dihindari. Kenapa? Karena prinsip berpemilu adalah semua aturan settled di depan, kompetisi harus fair, dan kemudian apapun hasilnya harus diterima sepanjang dilakukan secara jujur dan adil. Saya, Sobat RH sekalian, bicara aspek regulasinya, bukan aspek lainnya. Kalau aspek lainnya adalah aspek yang tentu banyak spekulasinya, soal kecurangan, intimidasi, soal keterlibatan aparat, money politics, kemudian penggunaan katakanlah financial resources dan lain sebagainya, penggunaan badan usaha milik negara, keterlibatan ASN dan lain sebagainya. Itu adalah soal-soal yang sudah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, dan saya tahu ada kelemahan proses bersidang di Mahkamah Konstitusi yang tentu tidak bisa memberikan kesempatan untuk membuktikan semua itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat terbatas itu. Apalagi kita lihat pemeriksaan saksi dan ahli misalnya, bagi masing-masing pihak hanya diajukan, diberikan dalam jangka waktu 1 hari saja. Mana mungkin mau membuktikan kecurangan dari Sabang sampai Merauke hanya dengan proses bersidang yang sangat minim tersebut. Sehingga kalau hitungannya perspektifnya kuantitatif, saya bilang sudah the game is over. Dari awal saya bilang begitu. Tapi kalau pendekatannya kualitatif, nah lain persoalan. Kita akan berdebat, kita akan mengkonstruksikan hal-hal apa saja yang bisa dikonstruksikan sebagai gangguan bagi pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Tetapi paradigma tersebut belum dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. MK baru berpikir mengenai soal-soal yang sifatnya kuantitatif. Jadi kuantitatif dulu at the first place, dan baru kualitatif kalau kuantitatif terpenuhi. Nah ini pastilah kasus apapun yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pilpres tidak akan pernah dikabulkan. Kecuali pemilunya sudah demikian kacau, ya kan? Sudah terjadi kecurangan yang kasat mata dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi bukan sekedar keyakinan-keyakinan yang walaupun orang yakin semua, tetapi kita tahu bahwa dalam proses bersidang di Mahkamah Konstitusi itu ada yang namanya hukum pembuktian. Sobat daerah sekalian, bagaimana nasib Jokowi Ma'ruf? Ya nasibnya baik-baik saja ya. Kalau kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Agung, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Legitimasi hukum, legitimasi formilnya tidak berkurang. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ada proses delegitimasi, nothing to do with that. Tidak ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu sama sekali tidak terkait dengan apapun yang berhubungan dengan kemenangan Jokowi Ma'ruf. Jadi kita harus mengakhiri spekulasi ini dan kita harus menerima bahwa kemenangan itu sudah diumumkan oleh KPU, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks challenge keberatan terhadap hasil yang diumumkan oleh KPU, dan kemudian hasil dari Pilpres sudah dilakukan pengambilan sumpah di MPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Proses berpemilu kita secara prosedur sudah dilalui. Dan apapun hasilnya, kita harus menerimanya sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima karena memang prosedur formalnya terpenuhi. Adapun soal hal-hal yang sifatnya material, misalnya klaim-klaim kecurangan dan lain sebagainya, hal tersebut pun secara formil sudah pula diputuskan. Karena itu, kalau kita ingin memperbaiki governance pemilu ke depan, ini terakhir, adalah kita harus secara serius memperbaikinya. Dan mudah-mudahan pemilu 2024 akan lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Entah itu 2004 Pilpres, 2009, 2014, dan 2019. Dan jalan pertama untuk memperbaiki itu adalah
dengan menghilangkan sekali lagi presidensial threshold. Kalau presidensial threshold hilang, maka perdebatan soal putaran pertama yang hanya diikuti 2 calon ini mungkin tidak akan pernah terjadi karena ruang, kesempatan, slotting untuk mengajukan pasangan calon itu jauh lebih lebar. Partai-partai politik peserta pemilihan umum memiliki standing untuk mengajukan pasangan calonnya masing-masing. Mudah-mudahan ke depan 2024 kita menyaksikan pilpres yang jauh lebih bermutu, jauh lebih kualitatif, dan jauh lebih demokratis, serta bisa diwujudkannya pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu atau pilpres yang jujur dan adil. Ya, sahabat era sekalian, itu saja pemaparan lanjutan saya mengenai putusan Mahkamah Agung, ya, dari aspek-aspek kelemahannya. Mudah-mudahan kontroversi ini segera berakhir. Tapi tetap harus di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumbar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ciao!